Selalu berbuatlah baik walaupun kamu dijahati. Selalu berbuat baik walaupun kamu didolimi. Tetap santun walaupun kamu dijangkari. Ini di TikTok kan ada gondrong, sok suci. Biarkan saja. Itu kan bukan manusia. Kalau kamu membalasnya dengan keburukan, berarti kamu terbawa orang itu. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah kalau kamu berbuat baik. Siapapun mereka dia itu pasti, saya bersumpah wallahi Allah tidak tidur. Wallahi Allah akan membalasnya melalui yang lain. Makanya jangan pernah bosan menebarkan kebaikan kapanpun, dimanapun, baik online, offline, dalam keadaan apapun, sampai kalian dicabut nyawa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulo niku dinyek dari kecil bisa seperti ini. Kalau saya tidak dihina, keluarga saya tidak dihina oleh orang, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Jadi banyak orang jadi orang hebat itu karena dihina, diejek, akhirnya dia punya semangat, bukan malah ngelokro. Tapi ketika dipuji, dilem, bahaya ini. Banyak orang gagal karena pujian. Ingat, hati-hati. Mafia Sholawat, NKRI, Sholawat, Taubat. Saya ingat tadi bahwa hidup itu karma. Hidup itu adalah karma. Apa yang kita perbuat, yang itu akan kita dapatkan, kita panen. Kelak nanti pasti, saya hakul yakin, saya bahkan berani bersumpah, ketika kebaikan itu kamu berikan kepada orang lain, pasti nanti kamu akan dibalas oleh Allah melalui lisan-lisan orang-orang soleh, baik yang dia mengenalmu maupun tidak mengenalmu. Ini makanya selalu berbuatlah baik walaupun kamu dijahati. Selalu berbuat baik walaupun kamu didolimi. Tetap santun walaupun kamu dijangkari. Ini di TikTok kan ada gondrong, sok suci. Biarkan saja. Itu kan bukan manusia. Kalau kamu membalasnya dengan keburukan, berarti kamu terbawa orang itu. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah kalau kamu berbuat baik. Siapapun mereka dia itu pasti, saya bersumpah wallahi Allah tidak tidur. Wallahi Allah akan membalasnya melalui yang lain. Makanya jangan pernah bosan menebarkan kebaikan kapanpun, dimanapun, baik online, offline, dalam keadaan apapun, sampai kalian dicabut nyawa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihina nggak akan jadi sampah. Kita dihina tidak akan jadi sampah. Justru yang menghina itu yang sampah. Sebaliknya kita nggak akan jadi rembulan kalau dipuji oleh orang. Tetap biasa, jadilah hamba Allah yang selalu berharap ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, berkahnya Allah. Saudaraku, pentingnya saat ini, jadi kita ini kan kita dalam doa tiba Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, rahmati aku kelak ketika aku jadi penduduk barzah, penduduk alam kubur. Ada kalimat berikutnya, minta bisa berbuat terus kebaikan walaupun dijahati, berbuat amal soleh walaupun ditipu, walaupun dihina, dinyek, dintak ngamek, tetap istiqomahkan aku dalam kebaikan. Alama mariduhur, walaupun waktu dan terus dalam sepanjang waktu, berputarannya waktu, perjalannya waktu dan waktu terus, insyaallah. Tunggu dinungom kemudian paling kuat. Salam kuat. Nek sampeanku nek dinyek itu resepe kan lho, pokoknya moto picek, kuping budek, ati ndablek. Wis resep sehat panjang umur itu. Jadi kita ini kalau
Orang dihina itu biasanya ya banyak yang nggak kuat, tapi secara yang kadang kita nggak terasa, justru kita dipuji banyak yang nggak kuat daripada dihina. Kulo niku dinyek dari kecil bisa seperti ini. Kalau saya tidak dihina, keluarga saya tidak dihina oleh orang, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Jadi banyak orang jadi orang hebat itu karena dihina, diejek, akhirnya dia punya semangat, bukan malah ngelogro. Tapi ketika dipuji, dilem, bahaya ini. Banyak orang gagal karena pujian. Ingat, hati-hati. Kan sering digambarkan toh. Jadi ada kera ketek yang di atas pohon, yang berhasil menjatuhkan malah angin sepoi-sepoi ini. Bukan angin bahorok, bukan angin lesos. Karena begitu angin kencang datang, topan datang, keteknya malah tambah kencang. Tapi ketika dia didatang dengan angin yang sepoi-sepoi, terlena dia, akhirnya ngantuk, tidur, jatuh. Ya, kita ini kadang-kala makanya jangan takut dihina, dicemooh, difitnah, dielek-elek. Alhamdulillah malah kita makanya udah didengar biasa-biasa aja. Hati-hati, kadang-kadang ini kita kan masih seneng nek dialem. Mulai kaos pertama Mafia Sholawat. Kaos pertama Mafia Sholawat itu tulisannya ini. Kita pertama kali bikin kaos dalam sejarah kita ini. Jadi gambarnya Abah, belakang ada tulisan itu. Jadi sedulur ojo seneng yen dialem wong, ojo susah yen dielek-elek wong. Jangan seneng kalau dipuji, jangan sedih kalau dihina, diejek. Titenono, ngertenono lan titenono. Tulisannya gitu. Ngertenono lan titenono. Pemaidune wong liya marang awakmu, hinaan, cemoohan orang kepadamu, iku bisa dadi cikal bakal, bisa menjadi cikal bakal permulaan bibit kawit kamulyan kabegjan uripmu yen awakmu kuwowo. Ini pertama kali saya waktu itu dapat dari pitutur dari Pak Lek saya, Allah yarhamu. Saya punya Pak Lek itu dukun. Itu yang selalu memberi semangat saya tuh. Pokoknya Lek, tunggak jati mati, tunggak jarak nerajak. Saya masih ingat, beliau memang luar biasa. Saya banyak ilmu dari beliau. Kalau saya mau, cuman alhamdulillah saya nggak mau. Saya juga tidak setengah hati, saya nggak sampai. Dan alhamdulillah bapak sebelum meninggal sudah mengingatkan saya. Ojo pisan-pisan mbok lakoni. Mbok lakoni, kowe dudu anakku. Aku moh ngakoni kowe anakku. Lha apa iku wis betul-betul ditake. Wis gampangane trimo kowe tak seloni 3 bengi apa 5 bengi lah. Nek ora mati apa piye wis aja anu. Ada wiridannya dari Pak Lek. Jadi termasuk santet, termasuk gawe wong supaya iki tabrak truk apa piye. Jadi ada ilmunya, ada wiridannya, ada zikirnya, ada lakonnya, ana riyadhah. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah melakukan itu, tapi sekedar tahu saja. Dan alhamdulillah bapak juga sebelum meninggal sudah mengatakan ojo mau lakoni. Ya alhamdulillah saya sami'na wa ta'na, taat sedekah dawuh marang wong tua. Ya alhamdulillah orang-orang yang serius dalam kebenciannya, itu kebencian yang membunuh dia sendiri. Wong sing ngelek-elek, kula sing tak ngamek kurang golek sak mentoke, alhamdulillah penghinaan itu hinggap atau kembali atau menemui dia sendiri. Tanpa saya harus memohon kepada Allah, tanpa saya harus wiridan atau dikir celo tolong boten. Bisa disaksikan, bisa dibuktikan, dan Allah tidak tidur. Jadi ini bersama-sama saya dihina justru semangat. Sing biyen ngenyeki kula, sakniki ya udah bingung. Sing ra kuat ya stroke.
Kula niku cilik kula nggih nglet apa tak bangun isuk ya subuhan terus nglet nimpal kletong ngisi sekolah ngecrek nglepung. Sekolah di Solo di PGA itu saya juga sambil becak, sambil ngamen, rekoso golek duit, pengen mangan iku rekoso. Pengen biaya sekolah rekoso. Tapi Pak Lek ngomong tunggak jati mati, tunggak jarak neraja. Tunggak jati itu barang mahal, tapi tunggak itu mati. Ira janing zaman nanti banyak anaknya pejabat, anaknya konglomerat, anak-anak itu benar mati. Kenapa? Bukan mati meninggal dunia, bukan mati karena terlena dengan harta, kekayaan, kemewahan, jabatan dari orang tua dan leluhurnya. Tapi tunggak jarak neraja, jarak itu pohon yang tidak ada nilai manfaatnya. Kalau di kampung dulu itu naik diceklek terus tutoi sau disebul belum lembung gitu. Itu kan nggak dibuat kayu bakar, nggak bisa buat taman juga nggak bagus. Artinya mau batas kebonan wae. Tapi tunggaken neraja. Artinya apa? Banyak anak-anak yang orang miskin, anak orang nggak mampu, anak orang hidupnya susah, sengsara, anaknya neraja bisa menggapai kemuliaan, jadi pejabat, jadi wong gede. Karena apa? Miskin harta tapi kaya semangat. Dan itu di situ. Ini ada orang yang dulu menghina saya, tak dilai montore, ya ini dari sisi materi, montore, ya alhamdulillah, mobilnya, ya alhamdulillah. Saya sangat alhamdulillah sekali. Saya tadi ceritain sama Mas Heri, ini yang kita Polda Jawa Tengah. Beliau punya ponakan yang dari yatim piatu, yang betul-betul dari 0.0 sekarang jadi seorang miliuder. Gitu. Rumahnya di Sidoarjo. Nanti tanggal 27 Juli kita acara bersolawat di rumah beliau, asalnya di Bluro, insya Allah. Ini insya Allah. Saya suka kalau orang sukses berangkat dari nol, itu susah sekali. Prosesnya panjang. Sama Abah Ali juga prosesnya panjang. Maka tetaplah hakul yakin tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sampaikan. Jadi doakan orang yang ketika kamu lihat kuburan, nggih niki walaupun kamu nggak kenal orangnya, nanti suatu saat syukur kamu tunjuk langsung. Ya Allah, sholawat ini aku adakan pada adikku Fulan, kakakku Fulan. Terus langsung dengan si Fulan yang makomnya di kuburan ini ya Allah. Nanti baca lagi untuk muslimin muslimat yang di makom ini. Suatu saat saya wallah hakul yakin ketika kita jadi penduduk barzah kubur, nanti ada orang yang lewat akan mengirimi kita seperti itu. Karena hidup adalah karma, hidup adalah sebuah karma. Saya kira itu. Kemudian jangan lupa sholawat yang ikhlas, hadiahkan. Kulhu yang ikhlas sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, hadiahkan. Kan nggak menghabiskan uang apa, nggak pakai duit, nggak pakai biaya, nggak perlu keluar apa tenaga yang banyak, dibutuhkan ketulusan hati dan keikhlasan jiwa. Semoga ini membuat kita ke depan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk malam ini. Mohon maaf, ini jam 12 kurang, tadi kita mundur. Kita mau kerja bakti ngusungi pasir nanti. Tolong titip sampai jam 1 boleh, sampai kalau anak-anak santri sampai subuh. Kalau besok di malam juga sampai subuh. Karena besok subuh besok pagi datang lagi 1 truk lagi pasirnya. Tadi udah datang karena sebelum ini dibongkar. Nah, ini harusnya udah dibongkar nih pavingnya karena jalannya mau ditinggikan 45 cm. 45 cm proyek dari Pemkot. Cuman tak suruh stop sampai musola dulu karena kalau bisa stop deh nanti Jumat malam Sabtu kita selapanan, takutnya nek wis diucanatir kan repot nanti gitu. Saya kira itu sebelum dibongkari saya mau nyimpen pasir yang banyak sama batu yang banyak, semen yang banyak. Karena begitu sudah diproyek material kan kita nggak bisa masuk. Saya kira itu mohon doa dan restunya, tambah ziyadah doanya agar pembangunan gedung selamat kita, pesantren kita lancar ya. Dan sekali lagi gedung ini murni tidak ada kita minta-minta pakai proposal. Semua hampir 99% adalah amplopan dari panitia orang-orang yang menghadirkan kita bersolawat. Saya kira itu. Kalau toh ada orang yang datang menyumbang pasti tidak pernah saya minta. Saya nggak pernah minta-minta dari dulu. Ini dulu bangunan ini semua bangun tanpa minta pakai proposal, semuanya gedung pondok kita. Apa yang dimakan santri kita kan santri kita gratis ya, makan dijamin ya. Itu artinya itu tidak ada yang minta-minta. Dan alhamdulillah
ada yang ngasih. Karena bapak berwasiat, kowe aja njaluk-njaluk, kiai kok njalukan ora ana harga dirine. Tapi nek diwenehi aja tolak. Yang penting aja njaluk. Jadi apa yang sama, jadi yang kita makan yang dahar nanti itu tidak ada yang kita minta, itu datang sendiri. Saya tidak pernah minta. Jadi insya Allah lebih baik. Kalau saya mau minta banyak sebetulnya. Yang mau bantu itu banyak teman enggak. Oke, yang berikutnya kaitan dengan doa. Doa itu yang paling bagus adalah doa seseorang kepada orang lain, padahal orang lain itu tidak minta didoakan. Itu lebih bagus. Doa kita ke orang lain bagus, tapi lebih bagus padahal orang yang kita doakan tidak minta didoakan. Itu lebih bagus. Kita makan dari orang kita minta karena kita nggak ada, terus dia orang ngasih, ya bagus aja. Kita nggak ada, kita minta. Tapi kita nggak minta, tapi dia ngasih, itu lebih bagus. Itu ilmunya, semoga manfaat berkah. Matur suwun Bib, rawuhipun Habib Yahya Al-Jufri, Mas Eri, jauh-jauh dari Blora. Tapi itu mungkin di Mak Mati mereka ya, teng Betilungan ya. Dinas teng Polda pun tahun nih, baru 5 tahun. Tapi di Jakarta yang lama 27 tahun. Wow, Masya Allah. Ini beliau punya istri Mbak Bibi, ini anggota dewan dari Blora. Udah ini yang ketiga kalinya jadi dewan lagi. Insya Allah nanti kalau udah pelantikan syukurannya ya Mafia Sholawat. Insya Allah. Demikian berkah untuk semuanya. Semoga Allah ridha kita, Allah rahmati kita, Allah rahmati kita semuanya. Alhamdulillah bil qabul hausul ila firdaus mansur wa alihi washabihi. Wa hussabi adratul habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa ila arwah walidina masyayikhina sallallahu alaihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.